Ya, sementara itu Australia kecewa mendengar kabar masa hukuman Abu Bakar Ba'asyir dipersingkat. Rasa keberatan disampaikan Perdana Menteri Scott Morrison serta warga Australia yang kehilangan kerabat dalam bom Bali pertama. Australia berkeberatan atas pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Perdana Menteri Australia Scott Morrison memperingatkan Australia dan Indonesia adalah mitra dalam melawan terorisme dan ekstremisme. Kami telah mengontak pemerintah Indonesia dan akan terus mengontak mereka. Posisi Australia tidak berubah. Kami amat sangat keberatan. Kami adalah mitra dalam melawan terorisme dan ekstremisme. Kami akan terus bekerja sama dengan Indonesia dalam masalah sangat sensitif ini, tapi kurang efektif jika diselesaikan secara publik. Rencana pembebasan Ba'asyir juga mendapat tanggapan negatif dari warga Australia penyintas bom Bali pertama tahun 2002. Daniel Mortensen selamat karena meninggalkan lokasi Sari Club di Kuta hanya beberapa menit sebelum bom meledak. Namun ia kehilangan teman-temannya yang tewas dalam ledakan tahun 2002 itu. Mortensen yakin Ba'asyir berada di balik kejadian tersebut. Orang-orang dari kelompok yang sengaja membuat rasa sakit di dunia seharusnya tidak dibebaskan. Mereka layak mendapat hukuman setimpal. Jadi sangat mengecewakan kalau dia bebas, apalagi demi alasan politik oleh Presiden Indonesia. Sangat mengecewakan. Abu Bakar Ba'asyir pada pengadilan 3 Maret 2005 dinyatakan bersalah atas konspirasi serangan bom Bali pertama tahun 2002. Sebagian besar korban ledakan tersebut adalah warga Australia. Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis menilai hukum di Indonesia tidak menganut pembebasan tanpa syarat, yang ada adalah pembebasan dengan syarat. Ya, jika rasa kemanusiaan menjadi alasan pembebasan, maka bisa berbuntut rasa ketidakadilan pada narapidana lainnya. Karena sejauh ini tidak ada hukum di Indonesia yang mengatur faktor kemanusiaan sebagai salah satu syarat untuk dapat bebas. Bilang salah ya. Tidak ada cerita pembebasan tanpa syarat dalam hukum kita. Yang adalah pembebasan bersyarat. Karena orang itu sudah menjalani sepersekian hukumannya begitu ya, baru bisa dibebaskan. Kalau mau dibebaskan sepenuhnya, itu hanya bisa terjadi kalau hukumannya sudah selesai dijalanin. Sejauh kasus ini, hukumannya ternyata kan belum selesai dijalanin. Nah karena itu masalah kita sekarang ini adalah Presiden pakai hukum apa membebaskan Pak Abu Bakar Ba'asyir gitu. Nah ini mesti dijelaskan oleh Presiden, apa dasar beliau mengambil tindakan itu. Dia bilang dia sudah menjalani sekian tahun, itu berarti pembebasan bersyarat. Tapi kan yang keluar kan pembebasannya bukan pembebasan bersyarat, pembebasan seluruhnya. Apalagi tadi Anda bilang bahwa ada pertimbangan kemanusiaan gitu ya. Kita mengerti, saya pahami soal-soal kemanusiaan gitu ya. Tetapi jujur saja itu juga tetap aja menimbulkan masalah. Jujur saja ini agak Presiden mesti menjelaskan apa yang beliau gunakan sebagai dasar. Sekali lagi kemanusiaan betapapun indahnya itu, betapapun hebatnya itu dan kita mengerti serta kita memahami itu, tetapi hukum kita sejauh ini tidak menunjuk soal kemanusiaan itu sebagai syarat membebaskan orang. Kepada Presiden, bertindaklah sesuai dengan hukum. Pastikan bahwa beliau taat betul pada hukum. Saya tidak menolak sama sekali soal kemanusiaan itu sebagai pertimbangan. Tetapi sebagai konsekuensi negara hukum itu mesti dituangkan dalam peraturan perundangan.